Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur menikmati kasih setia Tuhan yang berlimpah dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Arahkan hatimu senantiasa pada Yesus, karena Yesus tahu keadaanmu. Yohanes pasalnya yang kelima ayat yang pertama sampai yang kelima mengatakan, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Di sini kita bisa melihat ada suatu keadaan yang bertolak belakang. Di satu sisi Yerusalem dipenuhi sukacita dan kemeriahan oleh orang-orang yang datang merayakan hari raya. Tetapi di sisi lain di Betesda ada air mata, ada hati yang terluka, ada pergumulan yang besar. Karena dikatakan di sana berbaring sejumlah besar orang yang sakit. Dan di antara mereka ada seorang yang mengalami sakit 38 tahun lamanya. Betesda artinya rumah kemurahan, rumah belas kasihan, atau rumah anugerah. Namun tidak semua orang mendapat anugerah di kolam itu, termasuk orang yang sudah sakit 38 tahun. Karena hanya orang pertama yang masuk ke dalam kolam saat air kolam itu bergoncang yang dapat sembuh dari penyakitnya. Kalau kita bandingkan di dalam Ulangan pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14, 2 tahun pertama adalah waktu bangsa Israel gunakan sejak mereka keluar dari Mesir sehingga sampai di Gunung Sinai, di mana mereka menerima 10 hukum Tuhan. Dan 38 tahun mereka menghabiskan waktu di padang belantara karena mereka tidak percaya sepenuhnya akan janji Tuhan. Sama juga halnya dengan orang yang lumpuh itu, 38 tahun ia menghabiskan waktunya di kolam Betesda, mengalami penderitaan dan tidak berdaya karena ia memiliki dasar pengharapan yang salah untuk mendapatkan kesembuhan. Fokusnya hanya pada kolam Betesda, mengharapkan air kolam itu bergoncang dan ada orang yang mau membantu dia membawanya masuk ke dalam kolam saat air itu bergoncang, tetapi harapannya sia-sia. Orang ini bukan hanya sakit secara fisik, tetapi jiwanya dan rohaninya pun telah sakit karena dikatakan dia sakit disebabkan karena dosa-dosanya. Sampai pada suatu saat dia berjumpa dengan Yesus yang mampu memberikan dia anugerah yang sejati. Apakah suatu kebetulan Yesus singgah di kolam Betesda dan berjumpa dengan orang itu? Tidak. Ayat 6 mengatakan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Yesus melihat orang itu terbaring sakit. Jika saudara hari ini sedang susah, bahkan sakit seperti orang itu dan tidak ada orang yang menolong, tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang memperhatikan saudara, tetapi ada Tuhan yang melihat penderitaan saudara. Dan selanjutnya kita melihat Yesus tidak hanya melihat, tetapi dia tahu keadaannya, baik fisiknya maupun batinnya. Dan Yesus menyapa orang sakit itu. Yesus bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, "Maukah engkau dijadikan utuh, lengkap, sempurna?" Bahkan ketika Yesus sang penyembuh itu ada di depannya dan menawarkan kesembuhan, orang itu masih saja gagal fokus. Ayat yang ke-7 mengatakan, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Pikirannya hanya fokus menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain dan mengasihani diri sendiri. Fokusnya hanyalah menjadi sembuh dan bukan lagi bertemu Yesus yang dapat memberikan kesembuhan itu. Tapi puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang setia. Bahkan saat sepertinya iman kita bagaikan tembok yang roboh, Yesus yang mendatangi orang ini
Bukan orang ini yang mendatangi Yesus untuk memohon kesembuhan. Ketika semua usahanya telah sia-sia dan tidak ada harapan, dia diajak untuk memfokuskan dirinya kepada Yesus yang ada di hadapannya. Ayat 8 mengatakan, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yesus ingin ia bangun dari keterpurukannya, bangun dari imannya yang tidur, bangun dari situasi yang menyanderanya. Angkatlah tilammu. Tilam adalah suatu dasar atau tempat kalau kita hendak tidur atau berbaring. Mengapa Yesus perlu mengucapkan angkatlah tilammu? Karena tilam adalah suatu dasar pengharapan yang salah, sehingga perlu untuk diubah atau diangkat. Apa dasar pengharapan kita saat ini? Manusia, kekayaan, kepandaian, talenta kita, kedudukan kita, semua itu berguna, tetapi akan membuat kita kecewa jika kita menaruh dasar pada semua itu. Sebab dasar pengharapan kita seharusnya adalah Yesus yang sanggup dan mau menolong kita. Berjalanlah, melangkahlah dengan iman. Miliki tindakan iman. Jika kita mau menerima mukjizat dari Tuhan, maka kita harus beriman dan mengambil langkah iman sebagai bentuk kepercayaan kita. Dan ketika orang lumpuh itu mau meresponi perkataan Yesus, ayat 9 mengatakan, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Alkitab terjemahan bahasa Inggris berkata, dan pada saat itu juga orang itu menjadi utuh. Puji Tuhan, firman yang keluar dari mulut Yesus melepaskan kuasa kesembuhan dan pemulihan atas tubuh yang telah lumpuh 38 tahun lamanya. Sekarang menjadi sembuh dan pulih kembali sempurna. Kolam Bethesda tidak bisa memberikan dia anugerah, tapi Yesus telah memberikan dia anugerah yang sejati, kesembuhan dan sekaligus keselamatan. Mungkin saat ini secara fisik kita tidak lumpuh seperti orang tadi, tetapi ada penyakit yang tidak kunjung sembuh mungkin, atau mungkin perekonomian kita saat ini sedang lumpuh, usaha kita sedang lumpuh, keuangan kita sedang lumpuh. Mungkin ada perkataan orang, diagnosa dokter membuat kita tidak berdaya. Atau mungkin saat ini kehidupan rohani kita yang lumpuh, kehidupan doa kita lumpuh, kerinduan kita akan kebenaran firman Tuhan, kerinduan untuk beribadah atau hal memberi, hal mengampuni, hal mengucap syukur, atau hubungan-hubungan yang lumpuh, misalnya hubungan orang tua dengan anak, hubungan suami istri dan sebagainya, atau mungkin ada dosa yang tersembunyi yang bahkan orang lain tidak tahu. Saudara-saudari yang kekasih, ketika kita dalam keadaan terpuruk sekalipun, ketika kita sama sekali tidak berdaya oleh penderitaan atau peristiwa yang sedang kita alami dalam hidup ini, jangan lupa bahwa Yesus sanggup melepaskanmu dari keterpurukanmu karena Dia peduli, Dia mengerti, dan Dia berkuasa untuk melakukannya. Bethesda yang sesungguhnya adalah Yesus. Dia adalah rumah kemurahan, rumah belas kasihan, rumah anugerah bagi kita. Di dalam Dia kita pasti tenang sebab Ia peduli padamu, dan karena itu Ia datang menemui engkau. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau dipulihkan? Maukah engkau diberkati? Maukah engkau keluar dari kesusahanmu? Dan tentunya setiap kita akan menjawab, saya mau Tuhan. Untuk itu dengarkanlah apa yang dikatakannya dan lakukan seperti yang diperintahkannya, maka engkau akan menerima pertolongan daripadanya. Mazmur 121 ayat 2 mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami memiliki Allah yang menjadi sumber pertolongan bagi setiap kehidupan kami. Apapun kondisi kami saat ini, apapun situasi yang ada di sekitar kami tetap mau menaruh iman pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kehidupan kami. Berkati bangsa negara kami, berkati para pemimpin bangsa kami. Tuhan senantiasa berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, roh takut yang daripada Tuhan di dalam mereka memerintah bangsa negara kami. Berkati juga pekerjaan Tuhan di gereja lokal kami. Tuhan berkati Bapak Ibu Gembala kami, staf gembala, para pengerja, aktivis gereja. Bersama-sama kami bersatu hati menopang pekerjaan Tuhan yang ada. Berkati seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Segala sesuatu yang mereka kerjakan, segala sesuatu yang mereka lakukan, Tuhan senantiasa membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini
Kami percaya ketika kami memasuki sepanjang hari ini, kami boleh memasuki bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami akan masuki hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.